Ya. Cocok ya Mas Malik ya. Hujan, Mas hujan. dingin, makannya Soto. soto. Masya Allah. Kopi ini urung ngono Mas. Sampun. Sampun. Nggih. Aku urungi. Waduh, durung jupuk berarti. Ya, Nggih. siap. Kembali dengan Mizunina FM 19.1 FM. Ya. Masih bersama Sunan Kaliurang. Ya, Mas Malik. Ya, Mas. Ya, ini niatnya tadi kan karena Mas Malik kan ya sudah lama di Al-Mizan kan. Masih Jadi ada yang lebih lama. tapi nggak mau maju ya. Nggak apa-apa. Iya. Ya pengen denger-denger lah cerita-ceritanya. Barangkali bisa ngasih motivasi juga buat teman-teman angkatan baru, angkatan yang baru 1 tahun, yang sudah 2 tahun, menuju 3 tahun, barangkali punya motivasi gitu buat teman-teman. Oke ya. Aku jadi keinget sesuatu Mas Rehan. Apa itu Mas Malik? Angkatanku dulu tuh angkatan 21 kita ada project. Jadi di balik project itu ada Mas Umar. Kalau teman-teman ingat Mas Umar angkatan 20, nah beliaulah yang menyemangati angkatan 21 untuk supaya angkatan 21 tuh bisa membuat sebuah karya khusus angkatan 21. Nah, di situ kami membuat project video takbiran. Video takbiran. Nah, bisa dilihat di channel YouTube Takbiran gua ya angkatanku 2021. Ada. Dan aku masih ingat rekor audionya di rumah Mas Nizar ini. Di sini berarti? Iya, di sini. Teman-teman Wow. katakanlah angkatan 22 sampai 25 ini. Syukur kalau bisa teman-teman perangkatan membuat sebuah karya sendiri ya. Angkatanku udah itu video takbiran. Sama garap lagu baru Mas. Garap lagu baru. Yang Robi Kholak gitu. Itu ya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Udah saing-saingan tapi kita menunjukkan eksistensi perangkatan. Oh iya. Bukan Karena untuk saling menjatuhkan ya Mas ya. Mas. Tapi untuk menunjukkan bahwa ini loh angkatan Ya, kita nanti ada. kalau jatuh kan jatuh sendiri Mas. Jadi ini kita menunjukkan eksistensi perangkatan aja. Oh iya. Jadi jika teman-teman merasa angkatan lebih atas 21 ke atas kok bagus-bagus sih, amit sewu ya. Bagus-bagus atau mungkin skillnya kok beda, Iya. jangan jadikan minder insecure. Tapi Mas dijadikan justru itu penyemangat, motivasi. Betul. Dan satu hal lagi penting, kata Mas Iqbal sesepuh kita, di Al-Mizan itu jangan terlalu berharap kalian diurusin oleh pengurus terus. Pengurus juga punya kehidupan sendiri. Betul. Misal nih, katakanlah saya vokal, saya angkatan 25 vokal, saya pengen belajar, tapi kok jadwal latihan kurang. Nah, sampean bisa jemput bola sendiri. Misal kenal sama Mas Muna atau Mas siapa yang bisa ngajarin vokal, bisa kalian deketin. Betul. Jangan malu-malu. Kalau nunggu jadwal latihan kayak sulit. Sulit. Seminggu Saya sekalian. jadi ingat katanya Iya. Mas Iqbal juga. Iya. Betul. Memang Mas Iqbal ini pemberi kata-kata. Iya, Masya Allah. Mas Iqbal itu pernah berkata Mas. Ya. Yaitu di Al-Mizan itu jangan berharap kalian diopeni. Jangan berharap diopeni terus gitu. Kalau diopeni pasti diopeni. Ya. Tapi kalau diopeni terus ya jangan berharap gitu. Betul. Jadi memang harus jemput bola, berani bertanya dan nggak sungkan gitu. Nggak sungkan buat minta sesuatu lah apapun itu. Minta saran dan sebagainya. Betul. Pokok di Al-Mizan tuh sekali lagi ya, garis paling penting di Al-Mizan sampean jangan hidup di Al-Mizan. Dalam artian jangan kalian mencari kehidupan materi di Al-Mizan, tapi kalianlah yang harus menghidupi Al-Mizan. Begitu teman-teman. Ojo golek duit, ojo golek apapun itu dari Al-Mizan, karena kalianlah yang harus menghidupi Al-Mizan. Kata-kata hari ini, Mas Ulmed dicatat ya Mas. Jangan hidup dari Al-Mizan, tapi hidupilah Al-Mizan. Malik 2025. Ini aja aku belum makan soto Mas. Kalau udah makan soto lebih lagi nanti kata-katanya Mas. Tolong soto 2. Soto kopi ya, enggak Mas. Aman santai. Sama kalian pasti kenal beliau Al-Mukarram Ustadz Soleh Ilham. Beliau adalah guru besar kita teman-teman. Walaupun beliau tidak secara langsung membimbing kita, tapi kalau teman-teman menyadari isyarat-isyarat beliau banyak memperhatikan kita. Jadi walaupun di Al-Mizan sekarang ini
Level 8 satu Mas. Level 8 Mas. Oh iya siap, hati-hati Mas. Oh iya. Kalau tadi Ustadz Soleh Ilham itu siapa? Ilham doang. Salah Ilham. Mohon maaf. Kembali ke tadi ya Ustadz Soleh Ilham. Beliau pernah ngasih wejangan ke para santri-santrinya, dan saya pun ikut mendengarkan. Jika teman-teman pengen ngeraket kewe mempererat persaudaraan, terutama dalam grup hadroh, hidupilah kalian dengan majelis, bukan hanya karena undangan. Jika kalian mendirikan grup hadroh karena undangan, pasti bubar. Tapi jika dikuati dengan majelis, amal termasuk rotib al-hadad, tahlil dan lain sebagainya, insya Allah tetap akan ada sampai yaumil qiyamah. Amin, amin. Maka dari itulah salah satu motivasi diadakannya safari maulid ya Mas. Buat betul, Mas. ngimbangi. Ya, berarti saya bisa request ke rumah saya dong Mas. Bisa. Nanti tapi kejauhan nggak Mas? Boten. Kan nanti ada elfnya Ada Mas Hey Ipul. Mas Ipul. Ya ampun. Ya gitu, mungkin kapan-kapan aja Mas. Oke, Nanti siap. Nanti. teman-teman bisa silaturahim ke rumah saya. Rumahnya di mana Mas Malik? Oh, rumah saya di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman Mas. Oh, Kalau iya. kalian tahu Terminal Jombor itu masih ngulon terus. Ngulon tuh ke barat. Pokoknya dari UIN 18 km arah ke barat. Masya Allah. Begitu. For your information teman-teman, Mas Yes. Malik ini salah satu anggota yang sangat semangat dan disiplin. Walaupun rumahnya jauh 18 km dibandingkan dengan yang ngekos di Sorowajan dan Gowok, beliau itu selalu hadir yang pertama saat apapun kegiatan lah, latihan lah, apalah, dibuktikan dengan safari maulid tadi. Pengurus baru siap-siap memainkan audio, Mas Malik sudah ada di bawah, Masya Allah. Dibandingkan dengan yang berbaju biru itu rumahnya mana? Condong Catur, yang di daerah-daerah sini ya. Mas Malik di 18 kilo itu luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, jangan nunggu waktu luang ya. Luangkanlah waktu untuk Amizan. Di sini seharusnya masih ada pembicara yang lebih bagus dan lebih informatif lagi, teman saya yaitu Mas Wahid Hamdan. Kalau kalian kenal, cuma kebetulan saya tidak bersama beliau. Nah, saya mau membagikan kisah inspiratif teman saya aja. Boleh Mas, monggo Mas. Jadi ada teman saya namanya Mas Wahid Hamdan, dia angkatan Mizan 2021. Kebetulan kami kenal juga dari Al-Mizan. Beliau itu tunanetra. Tapi tunanetra beliau itu belum lama. Awal kuliah mulai tidak bisa melihat. Bayangkan teman-teman 20 tahun hidup bisa melihat, tiba-tiba petencah mau mati listrik. Nah, tapi apa coba? Aku salut sama beliau itu Mas Wahid. Saya bisa seaktif ini di Al-Mizan. Salah satunya motivasi saya pingin ngancani, nemenin Wahid. Soalnya dia rumahnya agak deket dari tempat saya. Jadi kalau ada latihan dan sebagainya, saya pasti bisa nyamperin. Jadi kalau teman-teman belum ada motivasi bisa semangat di Al-Mizan, carilah motivasi itu sendiri. Betul. Misal yo met sewu, aku semangat dengan Al-Mizan karena ada DE, ada dia, nggak masalah. Alamak. Banyak loh Al-Mizan tuh saling berjodoh. Betul. Kayaknya tadi juga aku melihat cowok cewek boncengan siapa ya? Tadi Ya ada. ampun, ya Nggak tahu ampun. tapi ya. Iya. Moga aja berjodoh. Yang amin. Gimana Mas? Amin. Amin, Semoga berjodoh. Yang belum dapat jodoh ya semoga bisa dapat jodohnya. Amin. Ya. Ada tuh kemarin pas perwakilan Al-Mizan ke Bogor ya Mas. Mas Rehan ke Bogor kan? Mas Bimo, Mas Jauhar. Nah, Syariah. itu kan dalam rangka pernikahan Mas Liman, yaitu sesepuh Al-Mizan divisi Taufik. Nah, beliau tuh juga nikah dengan cewek Al-Mizan juga kan? Iya, divisi kaligrafi. Cerita dari beliau tuh mereka nikahnya tuh apa ya? Ibaratnya ini gak nyongko. Jadi awal mula tuh mereka nggak saling kenal di Al-Mizan, cuma ya formalitas tahu aja. Tapi karena ada reuni, mereka bisa ketemu dan akhirnya bisa nikah.
Mungkin teman-teman di sini belum merasa, ya Allah, jodoh kuning Mizan kok belum ada. Mungkin besok kalau ada reuni berapa tahun ke depan mungkin bisa ya. Bisa kayak gitu Mas. Dan salah satu jalan biar kenal sama banyak orang tuh juga ikut kegiatan gitu ya. Ikut kegiatan. Nah, nanti kalau cuman diem di kos aja kan nggak kenal siapa-siapa. Ya. Itu. Best kan. Oh ya, ini kayaknya ada pembicara juga dari angkatan 22, Mas Bimo ini. Oh iya, kita panggil ya. Kita panggilkan saudara Abimano. Monggo Mas Bimo. Beliau ini masya Allah sekali. Monggo Mas Ran, ada lagi nggak Mas Ran? Mungkin pertanyaan atau saran dari anggota baru. Ya, angkatan mungkin 25 yang pengen tahu gimananya. Gak cuman anggota baru ya Mas ya, yang oh ya semuanya boleh ya Mas ya. Mas Muna juga boleh. Mas Jaim, monggo. Kalau salah ilham boleh nggak? Oh ya Mas Rehan, saya keinget juga kata-kata dari Mas Latif. Mas Latif, Ketua Umum Al-Mizan Angkatan 2000 berapa lupa. Beliau adalah salah satu sesepuh divisi tilawah. Beliau juga menyampaikan bahwa di Al-Mizan itu adalah stasiun kreativitas. Gimana itu Mas maksudnya? Maksudnya teman-teman ini kan berlatar belakang pasti beda semua. Betul. Saya Sleman, sampean Malang dan lain sebagainya pasti betul. Mempunyai adat ciri khas terutama ketukan alat atau vokal masing-masing. Nah kita bertemu di Al-Mizan, nah itu jangan sampai kita malah rusak. Harusnya kita berbagi ilmu. Jadi jangan sampai saling menyalahkan, loh kok di Al-Mizan kok genre ini dan sebagainya. Jangan, tapi pikirlah sebaliknya. Mas, aku punya variasi gini, ilmu begini. Cocok enggak kita kasih di Mizan? Gitu. Bukan saling menyalahkan dan menjatuhkan, tapi menggabungkan. Gitu. Betul, masuk akal sekali. Yeah. Karena memang kalau orang yang belum preferensi musiknya kurang luas kan kadang kaget ya Mas ya melihat di album kok ada apa sholawat gamelan apa gimana gitu ya Mas. Betul. Gitu sih Mas. Pokoknya di Al-Mizan tuh kalian boleh bervariasi apapun itu. Cuma ingat juga bahwa di Al-Mizan itu ada ADART. Ibaratnya sampean boleh neko, boleh bervariasi apapun itu, tapi dasarnya kita harus pegang dulu. Ibarat membangun rumah, dasaran kalian tuh pondasi bos. Pondasinya belum ada, kalian tiba-tiba variasi bangun yang megah. Ngapunten ya, mungkin seperti kasus pondok yang pernah ceritakan ya, pondasinya teman-teman, dasaran dari ketukan, misal rebana ya takduknya dijelasin dan lain sebagainya. Dan jangan ini bukan hanya tentang rebana dan vokal saja ya, semuanya harus dasar dan pondasinya dulu ya, gitu ya Mas. Betul. Bervariasi. Sama misal teman-teman ada yang merasa skillku di alat atau vokal kurang, jangan minder. Di Al-Mizan tuh banyak kepanitiaan. Justru angkatanku tuh beberapa yang mungkin skillnya merasa kurang, mereka aktif di kepanitiaan Mas. Iya. Biasanya sholawat tuh bagian logistik, akomodasi ya bahasanya, usung-usung lah, terutama yang cowok. Nggak masalah, teman-teman merasa aku kok di alat, di vokal nggak masuk skillku kurang, ikut kepanitiaan. Banyak ilmu di situ, banyak relasi teman-teman. Betul. Karena skill sejatinya bukan hanya skill alat ya Mas ya, tapi ada skill alat, skill keorganisasian gitu ya Mas. Public speaking dan lain sebagainya. Gitu teman-teman, barangkali ada pertanyaan nih. Monggo Mas Ariel, Mas Riyad, Mas Sinten ini angkatan berapa Mas? 25, Mas siapa? Acil. Mas Ahsin. Oh ya. Monggo mau bertanya apapun itu. Ketua angkatan 25 siapa Mas? Dereng. Oh Dereng Mas. Oh ya, barangkali saya lihat sosok kepemimpinan Mas.
Gini aja Mas, sampean saya tunjuk ya untuk berbicara tentang selama sampean di Mizan beberapa bulan ini. Sampean merasakan di Mizan tuh gimana sih? Dan mungkin sampean bisa merasakan teman-teman sampean tuh pengalamannya gimana di Al-Mizan, gimana kepengurusan Mas Rehan ini gimana? Gak apa-apa Mas, kita sharing-sharing aja Mas. Mungkin bisa sotonya ke sini. Waduh. Enggak. Silakan Mas Asin. Monggo nggak apa-apa, gak usah malu-malu. Bebas perkenalan dulu Mas. Terus menceritakan pengalaman walaupun baru beberapa bulan di Al-Mizan. Monggo. Baik, mohon izin para sepuh. Santai mawon, ini loh masih muda-muda, kecuali yang tengah megang bass itu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahsin Maulana dan wajib dipanggil Ahsin. Aja, soalnya entek mbek loro. Oke, kok. Saya asli dari Jember, Jawa Timur. Enggak, saya Jawa. Tapi orang tua Madura. Cerita apa ini Mas? Saya Gini aja, sampean kok bisa minat di Al-Mizan dan kenapa bisa akhirnya masuk, dan pengalaman pertama sampean di Al-Mizan kaget atau kok tidak sesuai apa yang Anda harapkan atau gimana? Gak apa, jujur aja Mas. Betul. Jadi kita forum sharing dan evaluasi bersama. Betul. ya. Baik, sedikit cerita walaupun nggak punya pengalaman. Saya sebenarnya udah ikut hadroh itu untuk tertarik itu sejak MI, tapi masih belum menemukan relasi sehingga masih dipendam saja hobinya. Kebetulan hobinya sedikit teriak-teriak ya bagian olah suara, walaupun suara saya nggak begitu bagus tapi suka jerit-jerit. Kemudian MTS kebetulan ada sama seperti ini UKM gitu ya, ekskul lah. Eskul hadroh dulu ikut. Dulu di MTS ya megang semua karena kekurangan personel. Jadi semuanya dipegang. Kaki kanan terbang, kaki kiri terbang, tangan bass gitu ya. Ya, mic-nya dipegangin nah. Ya mulai MTS ikut hadroh tapi tidak seberapa. Kemudian belajar di pondok juga. Kebetulan di pondok juga ada hadrohnya. Begitu berlanjut ke SMA juga sama, ikut di organisasi keagamaan namanya Sisatu Ketakwaan. Saya ikut di hadroh, juga ikut di tilawah waktu itu. Kemudian pas kuliah juga sama, ikut di hadroh juga dulu S1 di Masya Allah, S2 Mas. Ya Allah. Es jeruk. Maaf S2. Masya Allah, ini walau misalnya muda tapi ilmunya, sarjananya lebih tua. Tepuk tangan untuk Mas Asil. Sip. sorry. Ceplosan. Kepecet emot. Ya di S1 dulu di Jember, di UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember ada namanya Muhibbul Mustafa. Saya ikut di hadroh juga. Ya di bagian vokal, tapi backing sih, bukan vokal utama. Pernah nyoba di vokal utama tapi powernya kecil, jadi cocoknya megang bagian backing aja. Ya tapi di S1 itu saya gak lancar hadir karena waktu itu terhambat, ada yang menghambat lah ya. Aduh, apa ini? Ya itulah. Ya intinya saya jarang datang. Nah, akhirnya rencananya mau diganti di S2 ini. Kebetulan ada Al-Mizan. Awalnya saya nggak tahu kalau di UIN sini juga ada hadrohnya. Karena yang saya pahami itu Jogja itu kan rata-rata, ya mohon maaf, nggak salawatan. Wahabi. Enggak. Sanes Mas, sanes. Oh, sanes. Ya. Justru sarang Wahabi itu di Jember Mas. Oh, belum. Bongkar ya, kepencet emot ya. Di dekat rumah saya tuh ada Al-Mahad Al-Jami'ah Wahabi. Waduh. Gak apa-apa Mas, perbedaan adalah rahmat. Siap. Mas, Mulmet dicatat lagi ya, perbedaan adalah rahmat.
Malik 2025. 5 postingan nanti ya. Untuk motivasinya yang pertama itu tadi, karena yang pertama terus juga kedua karena yang pertama lagi kan karena ingin ya memperbanyak sholawat. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya ingin bersama dengan ahli sholawat. Masya Allah. Ini wajah-wajahnya ahli sholawat semua. Masya Allah. Sallallahu Muhammad. Ya, kemudian sebelumnya saya ingin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pengurus karena ini saya pertama kalinya datang acara Al-Mizan. Jadi yang pertama dulu itu acara Diklat. Nah, itu mohon maaf sekali saya tidak bisa hadir karena bertepatan dengan saya ke Jawa Tengah waktu itu. Ada ziarah. Saya mondok di Kerapia, tapi bukan di Al-Munawwir ataupun Ali Maksum, tapi di Al-Hadi. Al-Hadi bareng sama Asfian. Di bagian Gambus itu. Iya. Ya, di mondok di sana. Untuk pertemuan pertama itu saya gak hadir karena ada ziarah. Kemudian yang kedua itu acara yang di pantai itu. Oh iya. Itu sudah niat hati ingin hadir. Namun takdir berkata lain. Kakek alasan. Kenapa ini? Ke pantai lagi kapan Mas Rehan? Besok November insya Allah. Ya Mas Hanif ya? November ya, ke pantai lagi ya? Ya. Oke. Hatinya dipersiapkan teman-teman untuk ke pantai. Ya. Cuma H-1 apa H-2 waktu itu kebetulan ada musibah keserempet mobil. Akhirnya nggak jadi berangkat, saya istirahat. Apa lagi ya Mas? Terus Udah. Latihan insya Allah baru mulai besok saya insya Allah hadir. Masya Allah. Tapi ini pun ya Allah. Ya Allah. Selalu sebelum masuk Al-Mizan saya tuh free Mas. Ketika masuk itu nggak tahu ada aja acara gitu. Itu berkah Al-Mizan. Itu berkah Al-Mizan. Insya Allah. Normet nambah satu lagi ya. Kesibukan setelah masuk adalah berkah Al-Mizan. Jadi OVJ gitu. Muji Malik. Ya, tapi insya Allah saya usahakan hadir. Besok itu kebetulan berbenturan dengan acara roan lagi. Di pondok itu kan bikin pondok baru, Pondok Al-Hadi 3 di daerah Temuwu. Itu baru bikin buka lahan, akhirnya suruh Negorowet. Roan Mas. Roan Akbar. Bukan keroan kan? Roan. Setelah roan. Oh iya. Keroan. Oke. Jadi disuruh usung-usung kok Mas. Oh iya. Wah, Cuma insya Allah saya usahakan hadir. Kalau nggak hadir berarti lagi usung-usung. Mas Iqbal. Konfirmasi. Catat. Masya Allah. Cuma biasanya latihannya sampai zuhur kan ya? Nggih. Oke, insya Allah saya usahakan hadir dulu. Mungkin nanti saya nggak sampai selesai. Iya. Untuk melanjutkan tanggung jawab yang kedua. Siap. Saya jadi ingat ceritanya Mas Iqbal lagi kayaknya. Masya Allah. Jadi Mas Iqbal pernah berkata, itu memang ujiannya masuk Al-Mizan itu seperti itu. Di awal-awal tuh mesti ada aja gitu. Tapi barang siapa? Cakep. Jadi emang ada aja gitu ujiannya orang-orang gitu. Entah pas ya seperti Mas Asin ceritanya pas dulu sebelum masuk kok kayak kosong, pas pengen mengisi kegiatan malah ketiban kegiatan sebanyak itu. Jadi ya itu ujiannya. Ketika sudah bisa melewati itu, insya Allah sudah sukses. Betul Mas. Baik, jangan menyesal setelah kalian masuk Al-Mizan. Jangan ada kata menyesal teman-teman. Kalian nggak tahu aja, mungkin kalian belum mendapatkan sebuah berkah atau sesuatu dari Al-Mizan. Kalian cuma belum merasakan. Saya merasakan tuh belum lama ini teman-teman. Saya karena mungkin ya istiqomah sidik-sidik lah. Istiqomah kan lebih baik daripada 1000 karomah. Kata Betul. Ustadz Afi. Sunan Kalasan. Sunan Kalasan. Mas.
Jadi teman-teman istiqomah wae nang Al-Mizan, gak usah berharap apapun kecuali ilmu dari Al-Mizan. Terus pokok itu aja. Kalian pasti dapat berkah. Entah kehidupan kalian lebih tenang dan lain sebagainya. Gitu. Didekatkan oleh orang-orang ahli sholawat, orang-orang soleh dan lain sebagainya. Gitu. Oh ya Mas Asin, mohon maaf udah selesai belum atau tambah lagi? Sesuai pertanyaan aja sih. Siap. Kalau ada yang bertanyakan saya jawab. Oke, Mas Rehan monggo sebagai pengurus barangkali. Maksudnya kan sampean lebih dekat untuk angkatan 25 ya. Ya mungkin ya cukup lah ya, bisa kita ya saling cerita aja gitu. Barangkali Mas Mata mau cerita juga, monggo. Iya, anak 25 juga. Monggo Mas. Nanti cewek juga bisa berarti. Boleh Bisa. kalau mau, Mbak. Apa sih? Ya, monggo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Labdi Putra, asal Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Ini Mas Fatah. Ya, nganu Mas, sampean bisa hadir di Al-Mizan dan bisa ingin masuk di Al-Mizan tuh awalnya tuh gimana sih? untuk awalnya sebenarnya coba-coba, Mas. Coba-coba. Awalnya Coba. saya coba-coba. Nah, kebetulan waktu mondok kemarin kan di pondok ada grup Hafsian Hadrohan. Ya. Terus tertarik dari di pondok emang. Terus masuk pas kuliah ada waktu promosi UKM. Inaugurasi. Ya, inaugurasi UKM. Situ ada Al-Mizan. Nah, di situ baru saya tertarik untuk ikut. Tuh. Berarti karena sampean pernah ikut hadroh terus melihat Al-Mizan itu genrenya hadroh, langsung Oke. pengen ikut gitu. J. Oh. Menarik. Ah, Kemarin yang menarik di mata Fatah kemarin apanya? Kebetulan saya nggak ikut mata, Mas, karena ada makrab kelas. Enggak, maksudnya di saat inaugurasi Pas itu loh. Kenapa inaugurasi, kamu ya. menilai Al-Mizan bagus nih, aku pengen itu apa gitu yang pandangan pertama. pandangan pertama. Saya lihat asik gitu, Mas. Asik, terus rame juga gitu dorongannya. Apa Mas? Dorongan spiritualnya atau dorongan? Dorongan. Oke. Berarti ngerasa asik, ngerasa apa? Vibes aura Vibes. dari Al-Mizan. Oh, apa? Pak. Oh, sampai kan. Jawa ya nih, vibes. Gitu ya Mas, aura dari Al-Mizan. Apa vibes? Vibe. Yes. Nah, kerasa sampai ke sampean gitu. Apalagi Mas, maksudnya masa cuma wah asik terus pengen masuk. Selain itu ada enggak? Sementara belum Belum ada. ada. Oh, belum ada. Ah, berarti ini tugasnya sampean untuk mencari keasikan yang lebih lagi dari Al-Mizan. Mulai dari titik sekarang sampai yaumil kiamah. Iya kan? Ya. Gitu. Apalagi Mas Rehan dari Mas Fatah. Oke, ya mungkin apa? Mas Malik ada. Sotonya udah datang ya Mas? Oke, monggo Mas Malik. Enggak. Mas Fatah sudah cukup ya? Iya. Oke. Siap. Mungkin biar bisa Oke. ngobrol gantian kita panggil Mas Bimo sekarang Mas Malik. Siap. Kita panggil saudara Abimanyu atau siapa? Ramandia Abimanyu Triyatna Putra. Monggo Mas Bimo, silakan ke sini. Gantian Mas. Monggo Mas Bimo. Nah, saya bisa makan soto nanti. Gantian. Monggo Mas Bimo sini Mas. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Oke, sudah bersama kita sekarang Mas Ramandia Abimanyu Triyatna Putra. Oke, jadi Mas Bimo, ini sama seperti Mas Malik tadi, mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana gitu, apa namanya perjalanannya di Al Mizan, kok bisa sampai ada di titik ini. For your information, Mas Bimo ini juga sekarang sebagai DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi Kepengurusan Divisi Sholawat seperti itu. Jadi sampai di titik ini gitu, bagaimana jalannya Mas Bimo? Monggo. Cek Lodi cek. Jackson Mas. Mas kesini Mas, ngadep saya Mas. Selamat siang menuju sore para Mizanuna Sholawat. Siang Kak Bimo, Om Bimo. Perkenalkan nama saya Sergio Oliveira. Perkenalkan nama saya Ramandia Abimanyu Triyatna Putra, teman-teman. Biasa dipanggil Bimo. Saya angkatan pahlawan. Angkatan 1950-an. Jadi saya dulu ngumpet waktu PKI nyerang tuh, saya bisa ngumpet waktu itu. Ngumpet. Enggak, saya dari angkatan 2022 Mizanuna 22, mana suaranya? Saya dari angkatan 22 dan saya di sini sebagai anggota biasa, iya, demis iya, DPO iya, mimpin vokal tadi juga iya. Masya Allah. Sunan, Sunan Condong Catur. ya Condong Catur. Terserah kalian mau apalah. Mau kemana Mas? Oh iya, kopi aja nggak apa. Duh, kok saya sedih. Ya, baik teman-teman, saya mau cerita apa ya? Mungkin perjalanan saya di Mizan dari 2022 sampai dengan 2025 bulan November tanggal 1, OTW jalan 3 tahun ya. Awal dulu saya juga sebenarnya daftar Al Mizan dulu karena tetangga saya itu enggak Mizan angkatan 20 gitu. Bagus. Namanya siapa ya? Mas Bagus kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah, kalau benernya Bagus Matfa namanya. Nah saat itu memang saya dengan beliau dari kecil juga sudah hadrohan di kampung, dan tibalah saat Mas Bagus ikut Al Mizan itu kok hampir setiap hari metu-metu keluar terus, kok kayak ngejob terus, kok kayak asik gitu loh. Terus akhirnya saya saat itu daftar pun itu juga di hari terakhir gitu kan. Saat itu di stand itu saya bertemu Mas Hafiz, saat itu ketua umumnya masih Mas Hafiz. Dan koornya itu saat itu kalau nggak salah Mas Nizar Pak ya? Oh iya, Mas Nizar ya, yang sekarang tempatnya kita hadiri untuk safari maulid. Beri tangan teman-teman. Kokean. Nah saat itu daftar dan ikut serangkaian acara dan lain sebagainya, ikut diklat meskipun malam pembayatan itu saya nggak bisa hadir. Lalu akhirnya di awal anggota itu saya kurang aktif bisa dibilang ya, mungkin dalam waktu 1 tahun itu saya mungkin bisa dibilang 6-7 atau 8 bulan itu saya nggak aktif. Terus akhirnya saya dielengke sama Mas Bagus, Bim mbok melu latihan gitu. Oh ya udah. Terus akhirnya bertemulah dengan Mas Adrian, Mas Ilham tadi, tapi udah berangkat kerja. Terus dari situ ditarik ikut Fandai Sholawat, ikut peracara Mizanan, dan akhirnya nggak kerasa di tahun kemarin menjadi pengurus divisi Sholawat Samawa selalu istimewa periode 2024-2025 ya, di bagian artistik begitu, dan sekarang sudah purna, sekarang menjadi demisioner dan dipaksa saat itu disergap saya untuk menjadi DPO dari Sholawat Aksara. Sendirinya saya di sini tidak didampingi oleh siapapun.
Eh, mungkin itu sedikit rekapitulasi selama saya di Al Mizan begitu. Mungkin buat teman-teman yang dari angkatan 25, 24, 23, 22 dan seterusnya, saya juga berterima kasih kepada teman-teman dan juga pengurus, Mas Nizar dan Mas Muna mungkin yang saat itu masih ngurusi saya saat masih di RS ya, masih bayi. Ya enggak lah, ketika saya masih dini gitu, dengan beliau-beliau ini akhirnya singa yang tertidur di dalam tubuh saya ini akhirnya bangun gitu. Akhirnya ya mungkin yang saya awalnya dari 0, akhirnya dari 0 bisa sampai 20, 40 dan lain sebagainya sampai akhirnya bisa menuju ke 100 gitu. Nah, saya harap juga dari teman-teman, saya juga dulu awal-awal juga belum terlalu mengerti bagaimana mizan sholat itu biasa sih, pukulan terbangnya gimana, mereka cara bermajelisnya gimana, cara kekeluargaan mereka seperti apa begitu. Akhirnya karena yang notabene saya juga asli Jogja, asli Jeneng Catur, Sleman, Yogyakarta, itu sangat menjadi pegangan bagi para mizanuna, karena di antara kalian yang mungkin gak asli Jogja saat liburan pasti kalian pulang kampung, ya yang di Jogja tetap stay di Jogja begitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang tanya apa-apa loh, mau bingung apa. Dari angkatan Mas Afi mungkin nggak ada, Mas Ibu nggak ada, atau ingatkan satu kejadian lah biar saya bisa cerita loh apa ya. Oh ya, ya mungkin oh ya itu bisa saya ulik itu. Itu adalah tadi Mas Afi menyebutkan salah satu beberapa momen keseruan kita waktu di Bandara IAIA kemarin. Jadi selama saya di Mizanuna ini saya tercatat sudah 3 kali ikut lomba teman-teman, dan alhamdulillah hasilnya nihil. Ya mungkin tetap juara di hati para Mizanuna begitu. Tapi di hati para juri tidak, sayang sekali gitu. Saat itu titik baliknya saat lomba di Salatiga itu bersama Mas Adrian, saat itu saya cuma masih bolong gitu, masih nyekel sound popo ya saat itu posisinya di Salatiga, dan dari situ emang hasilnya kurang memuaskan, tapi nggak apa-apa, itu bisa dijadikan sebuah feedback ini. Nah, terus di bulan September kemarin ya ada lomba Sukarabik. Akhirnya kita dan teman-teman mengikuti lomba tersebut meskipun hasilnya kurang kurang memuaskan. Terus akhirnya kemarin lomba di bandara juga hasilnya kurang memuaskan. Cuman di balik sebuah itu kita ya teman-teman bisa merasakan kebersamaan, meskipun sebenarnya intinya bukan ada di lomba tapi ya kumpul bareng dan lain sebagainya begitu. Saya juga seperti Mas Malik, seperti yang dikatakan tadi, alhamdulillah juga aktif di organisasi Jack. Saat itu di awal-awal diklat ke berapa itu? Diklat 23 tuh piro? 24 atau piro? 24 ya? Diklat ke 24 saat itu ya awalnya saya juga luweh lah, ibaratnya nggak mau ikut keorganisasian gitu loh. Ditembung karo Mas Nizar nek salah. Di VC karo adiknya juga Ilham, jadi udah itu serangan keluarga itu. Di VC melu apa jenenge akomodasi, yo saya iyain kan gitu. Kayak ikut. Nah dari situ terus dilalah kok ditembung lagi sama Mas Nizar saat itu di SC waktu itu. Bim gue gelem ora Bim jadi ketua Milad. Wah kan dongan saya masih kurang banget saat itu kan. Terus akhirnya ya dengan segala pertimbangan, dan di situ juga ada salah satu yang menguatkan, adiknya sendiri masih lama, Bim ora apa, tak kancani ning mburi ini. Jadi emang serangan keluarga lagi begitu. Terus akhirnya ya alhamdulillah kemarin di tahun kemarin itu saya diamanahi menjadi ketua panitia Milad tahun 2020. Nah semoga juga di ketua-ketua selanjutnya saya harap ya sebenarnya nggak pengen sholawat itu ingin berkontribusi terus dalam keorganisasian, cuma memang
karena apa ya, guyupnya dari teman-teman salawat itu mesti apa namanya, kalian salah satu di antara kalian itu pasti ada yang mencolok ya, contohnya di hadapan saya ini ada Mas Riyad, ini juga ketua diklat tahun kemarin, dan Mas Wahyu siapa Mas Syahril itu juga tahun ini menjadi ketua diklat begitu. Jadi emang orang sholat itu keren-keren cuy. Sorry kalau ada yang dari divisi lain. Tapi memang faktanya seperti itu. Nice. Ya, setelah hadir Mas Malik, mungkin kita bisa ngobrol apa lagi ini terkait kita kan dua orang yang asli dari Yogyakarta, Sleman khususnya. Terkait Mas Malik, mungkin apa perbedaan dari zaman Mas Malik di keorganisasian zaman dahulu dengan sekarang itu gimana? Menarik Mas Bimo, dari sebelum masuk ke tadi ya Mas, masuk ke hal ini tadi, saya menangkap beberapa poin dari sampean Mas, dari keistiqomahan Mas Bimo mengikuti seluruh agenda Al-Mizan teman-teman. Bukan hanya dari hadrohnya, tapi dari keorganisasiannya, sampai beliau menjadi ketua apa? Milad ya. Loh, teman-teman Mizan, saya sotone ngono ya. Oh ya, teman-teman Mizan mempercayakan ketua Milad kepada Mas Bimo kan bukan suatu kebetulan. Pasti melihat track record dari Mas Bimo ini. Setiap hari semangat membantu Al-Mizan sampai kuliahnya lupa mungkin ya. Nggak tahu juga ini. Jadi yang dicontoh adalah semangatnya Mas Bimo ya, buat teman-teman semuanya saja. Ya walaupun beliau asli orang Jogja, nah justru itu poin plusnya orang Jogja teman-teman. Mungkin kan kalau teman-teman luar Jogja sampai ngekos atau mondok daerah UIN lah, nanti kan selesai kuliah kan pasti udah boyong. Jadi untuk di Al-Mizannya kalian harus memaksimalkan 4 tahun. Ya. Memaksimalkan 4 tahun itu teman-teman, jika kalian kuliah 8 semester. Tapi kalau dimaksimalkan 14 semester nggak apa-apa, 7 tahun di Al-Mizan. Itu yang luar Jogja ya. Tapi kami sebagai warga Jogja itu ngerasanya lebih santai, karena misal saya udah punya istri, anak, atau sudah mbah-mbah, pasti masih bisa menjenguk Al-Mizan. Kan walaupun jauh 18 kilo masih area Jogja lah ya. Masih bisa disamperin gitu ya Mas Bimo. Iya, Poin plusnya. Sama ada tadi menarik, angkatannya sampean namanya Samawa. Pengurusan tahun. Oh, kepengurusan. Aku tuh kaget Mas, angkatan Samawa, terus 23 tuh apa, kakean punguna. 24 terah hurek, 25 mungkin terah sunan atau apalah. Jadi di angkatanku ke atas tuh kayaknya nggak ada Mas Bimo. Jadi cuma ya angkatan 20, 21, nggak ada apa ya, penamaan di dalam angkatan itu. Tapi ini adalah membuktikan kalau kalian tuh generasi yang berbeda dari yang dulu. Ini poin plus buat kalian. Jika ada sebuah nama di dalam angkatan, kalian juga harus bertanggung jawab untuk menyatukan nama itu. Begitu Mas Syahril ya, ketua angkatan 24. Nah, itu mungkin bisa dimulai sebenarnya itu dari angkatan 23 ya mungkin. Apa namanya, KKN pola itu. Sebenarnya kalau dari angkatan saya itu jujur secara tertulis nggak ada. Ya, paling mau jeneng grupnya sholat santuy dua-dua itu apa elek mungkin. Nah terus dari situ terus ketika saya menjadi pengurus di Samawa kemarin juga ada ketakutan dan keinginan juga, maksudnya apakah ada terbentuknya hal seperti itu yang saya rasa dari, kalau saya lihat dari angkatan 23 itu kan bisa menjadi sebuah wadah juga loh, maksudnya ya akhirnya teman-teman yang dari para Mizanun anggota itu bisa merasa nyaman seperti ada keluarga lagi gitu. Dan ternyata akhirnya muncul Trahorek itu, ya saya cukup senang ya, boleh tepuk tangan buat Trahorek. Yo kakean pola barang 21, 22 rasa ya Mas. Gak usah, gak ada jenenge. Mas Asin harus memikirkan 25 Mas. Nah, itu mungkin buat angkatan 25 itu misal angkatan apa, Rohan atau apa gitu ya. Nah, itu bisa itu terserah pokoknya apa, banyak referensi mungkin itu. Setidaknya dari situ bisa membuat apa namanya
apa ya, wadah juga ya, karena mungkin kalau dari angkatan 2122 itu secara tertulis tidak ada seperti itu, tapi dengan adanya itu mungkin bisa lebih semakin guyup lagi mungkin ya Mas Malik. Ya, betul sekali. Nama adalah doa. Tapi terahurek. Gimana Mas Ketua kok bisa terahurek gitu? Oh ya, ketuanya koyo horek kok. Sing kakean pola ketok saka Mas Riyad iki wis kakean pola gitu. Ya, itu adalah sisi lain ya. Walaupun nama adalah doa, tapi juga sebagai apa ya, sebuah eksistensi menunjukkan ciri khas angkatan itu. Walaupun kakean pola, tapi kakean pola iki duwe skill, Bro. Gak main-main. Berdasarkan basic yang kuat. Bervariasi. Cara vokal yo suluk meliuk-liuk, masih fales sithik. Nah, angkatan 24 Rahurek, suaranya vokalnya Mas Sahri. Urek. Lagu-lagu Jawa beliau juga bagus ya, meskipun dia bukan asli dari asli Jogja, asli dari Jawa, asli dari mana Mas? Timur ya, Papua. Timur. Dari Medan. Siap. Luar biasa. Luar biasa sekali. Dan kemarin juga apa namanya, waktu milad kemarin juga salah satu vokal yang dari angkatan 24 kan hanya Mas Syahrial. Masya Allah. Luar biasa. Ya, itu sudah itu bisa karena mengakui. ini setelah saya Ya. telisik beberapa jurnal dan apa Mas. Sudah Skopus Mas? Apa? Sudah Oh Skopus. sudah. Sinta berapa? Sinta Jojo kalau nggak salah. Sinta Yong. Yang racun. Iya. Ternyata itu berasal dari Condong Catur orangnya. Jadi emang orang-orang Condong Catur emang luar biasa sih. Wah, ada Mas Bagus, Mas Bimo gitu. Oh, Mas. saya kebetulan dari Condong Catur. Mas Bagus juga, iya, gitu. Luar biasa. Jadi oleh teman-teman mungkin yang apa namanya ingin bermukim di Condong Catur, dilalah kos saya itu masih ada yang kosong, jadi mungkin bisa kontak saya, Mas Haidar nanti ya OTW menjadi warga negara Condong Catur, WNC. Warga Condong Catur. Kalau Kalasan Terlalu pojok panas Mas. Oke Mas Bimo, tadi membahas soal nama angkatan ya, itu berkaitan dengan kekompakan. Jadi dulu masih ingat cerita dari Mas Umar, Mas Iqbal dan lain sebagainya. Al-Mizan pernah jaya-jayanya di tahun 2018an kalau tidak salah. Jadi Mas Muna, oh udah turun. Oh ya, pokoknya seingat saya 2017 atau 18 itu jaya-jayanya. Nah, pada zaman itu ternyata dari sekumpulan anak-anak Mizan zaman itu, mereka sering bareng kumpul-kumpul, entah mereka ngerjain tugas bersama atau gabut-gabut nutuk-nutuk alat, vokal-vokalan dan lain sebagainya. Tapi dari situ terbentuk chemistry. Mungkin berawal dari 3 orang ya chemistry, kalau 2 orang ya chemistry. oh iya, Ya maksudnya gitu Mas. Jadi mungkin karena perangkatan bisa membuat branding yang baik, jadi saya harap angkatan di bawah saya lah bisa menjadi contoh yang baik untuk angkatan-angkatan baru. Syukur kalian bisa berlomba-lomba menunjukkan kekompakan kalian. benar yang saya katakan Mas Malik. Dan juga mungkin apa namanya karena kalau saya melihat aktivitas di Al-Mizan ya, nggak cuma sholawat ya, semuanya itu tapi yang saya geluti kan karena di dunia sholawat ya begitu teman-teman, kita juga kadang sering merasa jenuh begitu ketika apa namanya mungkin terutama para pengurus ya yang hampir setiap hari menghadapi para anggota latihan-latihan dan sebagainya, pentas-pentas begitu. Nah, alhamdulillah kita juga membuat wadah baru Mas Malik karena ya latihan itu ya jenuh lah pasti ya, pengen sesuatu yang menyehatkan. Nah, kita juga dari Mizanul Sholat itu juga membuka olahraga badminton gitu. Nah, dan alhamdulillah sudah di grup juga sudah ada dan banyak antusias dari para anggota. Nah, sebenarnya pagi hari ini sebenarnya main Mas Malik, tapi karena ada safari maulid akhirnya kita vakum dulu. Jadi buat teman-teman nanti yang apa namanya ingin bermain, ya itu isinya anak-anak sholawat semua. Itu setiap Sabtu pagi begitu. Nanti apa
Mas Afi ya, kan dulu atlet PB Jarum ya, Jarum Kretek. Oke, Mas Bimo, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 1:30 siang, jadi mungkin kita bisa mengakhiri sesi sharing-sharing ini, teman-teman. Mungkin terakhir dari saya kembali mengutip tadi, jangan kalian mencari hidup di Al-Mizan secara materi maksudnya, tapi kalian yang harus menghidupi Al-Mizan. Sekian dari saya dan Mas Bimo, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.